Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di AMH Channel. Bagi teman-teman yang masih bingung nentuin sedan sporty terbaik di harga 100 juta rupiah, sebaiknya kalian tonton video ini sampai habis, karena kita akan mengulas semua sedan mid-range bergenre sporty yang ada di Indonesia untuk harga 100 jutaan. Makanya tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini ya. Terima kasih. Oke, langsung saja ke mobil yang pertama. Ada Honda Civic FD1 1,8 tahun 2007. Honda Civic FD pertama kali diperkenalkan di tanah air pada tahun 2006 dan dijual hingga tahun 2011. Dia hadir dengan dua varian, yaitu FD1 dengan mesin 1,8 liter dan FD2 dengan mesin 2 liter. Honda Civic FD terkenal dengan sebutan Civic Batman karena bentuk lampunya yang katanya mirip dengan Batmobile, khususnya yang berwarna hitam. Honda Civic FD cukup populer dalam keluarga Honda Civic karena desainnya ini, bahkan dianggap lebih bagus daripada generasi setelahnya. Dia memakai mesin dengan kode R18A1 1800cc 4 silinder 16 katup SOHC iVTEC. Tenaga maksimalnya 140 horsepower, torsi maksimalnya 177 Nm, punya transmisi matic 5 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus BA, electric retractable mirror, speedometer digital, tilt dan telescopic steering, dual SR airbag, pedal shift, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, konsol box dengan armrest, pengaturan jok drivernya lengkap, armrest belakang dengan dua cup holder, dan sensor parkir. Civic FD ini tampilannya sangat atraktif dan sporty, dan ada kemiripan dengan Batmobile pada lampu depannya. Mesinnya sangat bertenaga, dan transmisinya responsif. Handlingnya sangat lincah dan presisi, sangat fun to drive. Interiornya cukup futuristik dan legroomnya juga lega. Posisi berkendaranya sangat sporty dan rendah, dan mesinnya ini juga bandel dan perawatannya cukup mudah. Tapi dia punya bantingan suspensi yang tergolong keras, tipikal sedan sporty. Kaki-kakinya juga rada ringkih khas Honda. Road noise-nya cukup keras masuk kabin, setirnya rada berat dan cukup sulit menemukan unit yang masih original karena rata-rata sudah dimodifikasi terutama kaki-kakinya. Untuk konsumsi BBM-nya cenderung agak boros. Dalam kota hanya sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 10-11 km per liter saja. Honda Civic FD1 1,8 tahun 2007 sekarang mulai dijual dari harga 100 juta rupiah dengan kondisi cukup baik dan taat pajak. Untuk pajaknya sendiri sekitar 2.200.000 rupiah. Yang kedua, Subaru Legacy 2,0 tahun 2010. Sedan sekelas Honda Civic ini pernah dihadirkan di Indonesia pada tahun 2010 silam, tapi penjualannya seiring berjalan waktu semakin susut. Padahal jika ditilik dari fitur dan spesifikasinya, performanya cukup membanggakan. Sedan ini pun sebenarnya telah memenangkan Safety Award, dan merupakan sedan mid-range yang melanjutkan line-up Subaru sebelum model SUV compact dirakit di Malaysia. Dia memakai mesin dengan tipe Lineartronic CVT 1994cc 4 silinder 16 katup DHC SAWD. Tenaga maksimalnya 148 horsepower, torsi maksimalnya 196 Nm, punya transmisi matic 5 speed Lineartronic CVT dan berpenggerak all-wheel drive. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, tilt dan telescopic steering, electric retractable mirror, 7 buah airbag, electric seat pada kursi driver, cruise control, pedal shift, audio steering control, head unit dengan CD changer, AC dual zone auto climate, armrest belakang dengan 2 cup holder, dan sensor parkir. Legacy adalah sedan yang fun to drive, sangat handal untuk berakselerasi, dan sangat stabil saat bermanuver berkat fitur Vehicle Dynamic Control dan sistem penggerak semua rodanya. Fitur keselamatannya sudah yang terbaik, pengeremannya juga sangat presisi dan akurat, interiornya tergolong lega dan peredaman kabinnya cukup baik, dan konsumsi BBM-nya ternyata cukup irit untuk mobil berpenggerak AWD. Dalam kota sekitar 7-9 km per liter, dan luar kota bisa didapat sekitar 14-15 km per liter. Tapi karena dia merek yang kurang populer di Indonesia, jadi populasinya tidak banyak alias langka. Perawatan dan spare part-nya juga rada mahal, namun bukan berarti mobil ini rewel.
Bengkelnya juga tidak banyak, hanya di kota-kota tertentu saja. Namun dia masih punya komunitas di mana jika teman-teman menyukai merek Subaru yang spesialis mobil kencang ini, bisa mendapatkan kemudahan untuk semua urusan perawatan dan spare part. Sebenarnya mobil ini masih banyak yang menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Namun kami juga menemukan ada yang menjualnya mulai dari harga 105 juta rupiah dengan kondisi pajak aktif. Karena dia CBU, jadi pajaknya cukup tinggi nih teman-teman, sekitar 6 juta rupiah. Yang ketiga ada Toyota Altis tipe V 2.0 tahun 2009. Kalau di Subaru ada Legacy, di Toyota ada Altis. Sedan ini merupakan andalan Toyota di kelas mid-range. Generasi kedua dari Altis ini adalah yang tipe tertingginya dengan mesin 2 liter. Berbeda dengan Subaru dengan konsep sporty, Toyota Altis sepertinya hadir untuk kalangan anak muda yang sporty dan juga berjiwa elegan. Dia memakai mesin dengan kode 3ZR-FE 2000cc 4 silinder 16 katup dual VVTi. Tenaga maksimalnya 152 horsepower, torsi maksimalnya 212 Nm, punya transmisi Triptonic CVT 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya, dia sudah smart key, remnya sudah ABS plus EBD plus BA, wooden panel, electric retractable mirror, audio steering control, dual SRS airbag, tilt dan telescopic steering, pedal shift, start-stop engine button, jok depan elektrik, armrest dengan 2 cup holder di belakang, dan sensor parkir. Altis tipe V ini punya tampilan yang cukup sporty tapi juga elegan dan mewah dengan hadirnya wood panel pada interiornya. Fitur elektrikalnya cukup banyak sehingga cukup memudahkan driver. Mesinnya bertenaga dan responsif di putaran bawah, namun dia berakselerasi dengan cukup halus. Bantingan suspensinya cukup empuk, kabinnya lega dan kedap. Kalau urusan perawatan dan spare part sudah pasti paling mudah dan murah karena ini merek Toyota. Namun seperti kebiasaan Toyota yang punya settingan mesin yang kurang bertenaga di putaran atas, ini juga berlaku pada Toyota Altis ini. Dia juga punya setir yang terlalu ringan, dan sedikit limbung di kecepatan tinggi tapi masih wajar. Hanya saja cukup berpengaruh pada pengendalian yang menjadi kurang sigap. Di bagian kabin, karena warnanya beige, jadi dia mudah kotor jika tidak dirawat. Altis punya konsumsi bahan bakar dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 12-13 km per liter. Toyota Altis 2.0 tipe V tahun 2009 harganya sekarang dimulai sekitar 107 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 3.100.000 rupiah. Yang keempat ada BMW 318i E46 N46 tahun 2004. BMW 318i adalah sedan entry level dari BMW yang paling digemari di Indonesia karena bentuk serta desainnya yang masih up to date dan cenderung long lasting dan ikonik, bahkan sejak dari generasi pertama. E46 hadir dalam beberapa versi mesin, yaitu mesin M43, N42, dan N46. N46 ini adalah versi terbaru dari E46. Karena kita sudah mengulas M43 dan N42, sekarang kita akan mengulas yang bermesin N46. Dia memakai mesin dengan kode N46B20 1995cc 4 silinder 16 katup DHOAC Vanos Valvetronic. Tenaga maksimalnya 148 horsepower, torsi maksimalnya 200 Nm, punya rasio kompresi 10,2/1 dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, all auto power window, electric mirror, wooden panel, tilt dan telescopic steering, 4 buah airbag, Dynamic Stability Control atau DSG, head unit double din, AC digital dengan pengatur lengkap dan heater, dan bukaan bagasi serta jendelanya bisa pakai remote. BMW 318i E46 adalah yang paling cocok buat anak muda penyuka BMW karena tampilannya yang sangat timeless dan sporty. Mesin N46 ini adalah yang paling bertenaga di seri E46. BBM-nya juga yang paling hemat. Handlingnya sangat stabil yang pasti fun to drive. Respons setirnya sangat presisi. Pada interior juga terkesan lebih mewah. Kekedapan kabinnya sangat baik dan posisi duduknya tergolong ergonomis. Legroom belakangnya juga lega, tidak seperti seri 3 pendahulunya. Tapi untuk mesin N46 ini, jika dibandingkan dengan mesin M43, perawatannya harus lebih tepat waktu. Dan jangan coba-coba mengganti spare part-nya dengan yang KW, supaya lebih awet.
Ketersediaan spare part-nya terutama yang slow moving memang tidak selalu tersedia, tapi untuk yang fast moving-nya cukup mudah didapat. Dia juga punya karakter suspensi yang sporty alias keras. Untuk konsumsi BBM E46N46 ini, dalam kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Sekarang BMW 318i E46N46 tahun 2004 dijual paling rendah di kisaran 105 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 2.600.000 rupiah.